Good morning New Life Church. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Percaya Tuhan hadir dimanapun kita ada. Come on, let's praise Him. Hey! You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yeah. You are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Oh. You are so good, so good. Oh. Come on, New Life Church, let's sing it all. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good. Hey! Come on New Life Church, everybody sing it. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
hari ini kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, kebaikan dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Lawatlah setiap kami dimanapun kami ada. Pujilah nama-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku,
Hi Church, welcome to our Sunday Celebration Service. Siapa nih yang udah gak sabar akan mengajar firman Tuhan? Namun sebelum itu, saya akan memberikan info-info gereja dalam 1 minggu ke depan. So, check this out! Jangan lewatkan memuji dan menyembah Tuhan dalam Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander setiap hari Kamis pukul 7 malam live on Instagram. Dan minggu depan, Pastor Irwan Alexander akan kembali memberkati kita dengan pengajaran firman Tuhan yang pastinya membawa breakthrough bagi hidup kita. Jangan lupa on our YouTube channel New Life Indonesia pukul 10 pagi. Hai Live, jangan lupa ya, tiap Sabtu jam 4 sore kita semua akan bersama-sama beribadah. Nah, minggu ini kita akan bertemu via Zoom. So, don't miss out. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah New Life Kids minggu depan akan diadakan via Zoom. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa DM langsung ke Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. And now Church, tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Saya akan pandu Anda sekalian dari sini. Di layar terdapat QR Code dan nomor rekening gereja New Life Indonesia. Anda bisa pause video ini untuk sejenak dan mempersiapkan persembahan Anda. Jika sudah, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberi dan biarlah persembahan ini boleh untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Happy Giving Church! Dan bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, Anda bisa bergabung di prayer room melalui Zoom yang bisa Anda akses pada jam 11 siang. Sekian info untuk minggu ini dan Anda bisa mengunjungi Instagram @newlifeindonesia untuk update info-info yang ada. Dan selalu saya ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Stay at home and God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita ketemu di online service. Ini sekarang sudah minggu kedua, kita semuanya berada di dalam PPKM. Tapi saya percaya bahwa kita semua tetap semangat. Karena yang terpenting Tuhan menyertai kita semuanya. Hari ini saya ingin memberikan sebuah firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan semangat dan kekuatan kepada kita semua. Dan saya akan berikan judul begini. May we hope for a better tomorrow. Atau bahasa Indonesianya, bolehkah kita berharap untuk hari esok yang lebih baik? Sekali lagi, bolehkah kita berharap untuk hari esok yang lebih baik? Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan kembali kita boleh mendengar dan mempelajari firman Engkau. Hanya firman-Mu lah yang memberikan kekuatan dan yang menjadi penuntun dalam hidup ini. Dan bantu kami semua untuk kami bisa membuka hati dan terima setiap benih yang ditaburkan. Di dalam nama Yesus dan semua katakan, amin. Tadi saya sudah katakan bahwa judulnya adalah May we hope for a better tomorrow. Bolehkah kita berharap untuk hari esok yang lebih baik? Dan kenapa saya pilih judul ini atau pertanyaan ini? Nah, coba saya akan bacakan satu ayat yang saya yakin familiar bagi kita semua. Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ini ayat yang jelas-jelas mengatakan bagaimana Tuhan punya rancangan baik untuk hari depan penuh apa? Pengharapan. Tapi banyak orang mungkin merasa hari-hari ini bahwa kenyataan dari hari ke hari, saya bangun tidur besok bangun lagi, masalah yang sama masih ada. Situasi yang sama belum berubah. Dan mereka pikir katanya harapan, tapi kenyataannya hal yang sama saya alami tiap hari. Ditambah lagi, banyak sekali orang mengatakan bahwa ayat ini sudah gak berlaku. Banyak orang mengatakan kalau ayat ini kita gak bisa pakai. Ini ayat yang khusus dulu kepada umat Israel dalam sebuah kondisi. Dan hari ini kita gak bisa pakai seperti ini. Dan mereka kasih banyak contoh, banyak bukti yang menurut mereka. Dimana contohnya begini. Mereka bilang umat Kristen contohnya di beberapa negara seperti Cina. Atau seperti di Mesir, seperti di Korea. Di sana orang Kristen itu dikejar. Mau beribadah aja bukannya gak bisa. Gak boleh. Kalau maupun dilakukan harus sembunyi. Ketangkap bisa bahaya bagi mereka. Terus dikatakan oleh mereka yang merasa ayat ini sudah gak berlaku. Nah itu kan sebuah bukti. Bahwa belum tentu ada harapan yang lebih baik untuk besok.
Karena kenyataan yang orang-orang alami, orang Kristen di mana-mana, Cina, tadi saya katakan Korea Utara, dan juga Mesir, dan sebagainya, banyak negara lain lagi. Itu penganiayaan sampai hari ini benar-benar parah, itu kenyataan. Dan pernah saya katakan, kalau kita lihat statistik, sebenarnya semakin dari zaman Yesus ke hari ini, semakin banyak jumlah orang yang dianiaya kalau mereka mau menyembah Tuhan kita yang esa. Seringkali orang berpikir, oh itu kan cuma zaman dulu. Zamannya gereja mula-mula, di mana ada martir dan sebagainya. Tapi kenyataannya semakin ke hari ini, semakin banyak. Cuman seringkali gak diliput, sehingga banyak orang gak tahu. Tapi kalau dihitung jumlah, paling banyak memang hari ini. Saya masih ingat 2019, saya dengan beberapa jemaat, kita ramai-ramai pergi ke Israel. Pergi ke Israel itu biasanya ke Mesir dulu, baru ke Israel. Jadi kita pergi ke Mesir. Kenapa ke Mesir kalau kita ingat di Injil? Bagaimana dulu waktu Yesus kecil, karena Herodes mau membunuh dia, maka Tuhan suruh Yusuf, ayahnya Yesus, Yusuf, Maria dan Yesus, mereka melarikan diri ke Mesir. Jadi kita pergi ke banyak tempat yang katanya waktu Yesus kecil, Yesus pernah berada di sana. Tapi intinya kita berapa hari, 3-4 hari di Mesir. Dan di sana ada sebuah orang tour guide. Seorang yang tiap hari memimpin kita, yang menjelaskan tempat-tempat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan dia adalah seorang Kristen Koptik. Kristen Koptik artinya Kristen yang di Mesir. Dan dia sendiri menyatakan bagaimana menjadi seorang Kristen di sana di Mesir. Dia sendiri dan keluarganya. Itu bukan hal yang mudah. Karena kekristenan di sana dianiaya. Banyak gereja yang dihancurkan, banyak orang Kristen yang dibunuh sampai hari ini. Dan dia masih menjadi seorang Kristen. Bahkan menjadi tour guide kami semua waktu itu. Saya lihat, wow, luar biasa. Sampai hari ini ada orang yang masih bisa kuat. Walaupun dia dalam percayanya kepada Tuhan dianiaya. Jadi kalau saya melihat itu semua, sedikit banyak ya aku mikir, oke, aku bisa mengerti cara pikir orang yang mengatakan Yeremia 29 ayat 11 ini sudah gak berlaku. Jadi menurut mereka belum tentu kita boleh berharap untuk hari esok yang lebih baik. Tapi hari ini saya mau katakan, kita boleh berharap untuk hari esok yang lebih baik. Sekali lagi kita boleh dan kita harus berharap untuk hari esok yang lebih baik. Tapi supaya lebih jelas, izinkan saya berikan sedikit latar belakang daripada penulis ayat ini. Ini kan Yeremia 29, berarti penulisnya siapa? Yeremia. Salah, bukan penulisnya Yeremia. Memang ini semua tentang Nabi Yeremia. Tapi ternyata seperti ini. Dulu Yeremia, dia memang sejak muda melayani Tuhan. Dan semua yang kita lihat dalam kitab ini yang cukup panjang, itu cuma kumpulan cerita dari khotbah-khotbah dia, pelayanan-pelayanan dia, hal-hal yang dia alami. Dan waktu dia sudah kurang lebih 20 tahun melayani Tuhan, Tuhan suruh kepada Yeremia, semua khotbahmu, semua pelayananmu, semua kejadian yang kamu alami, coba dikumpulkan dan dijadikan buku. Maka Yeremia tugaskan satu orang namanya Baruk. Sehingga nama Baruk sini sering muncul. Baruk yang kumpulkan itu semua khotbah-khotbah, puisi-puisi, semua dari Yeremia. Dan dijadikan satu kitab. Jadi penulisnya ini adalah Baruk. Dan ini semua terjadi kurang lebih kapan? Ini terjadi setelah kerajaan Daud. Kita ingat bagaimana Daud punya keturunan. Dan sayangnya waktu itu di dalam keluarga ada banyak pepecahan, ada banyak perang, sehingga Israel pun terbelah jadi dua. Israel Utara dan Israel Selatan. Nah Yeremia ini melayani di dekat Yerusalem. Kalau dekat Yerusalem kita langsung tahu, oh berarti Israel Selatan yang juga disebut Yehuda. Yang waktu itu lebih banyak orang yang takut akan Tuhan. Israel Utara, kebanyakan raja-raja itu benar-benar jauh dari Tuhan, lakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, menyembah Baal. Israel Selatan masih lebih banyak raja yang baik. Raja yang masih takut akan Tuhan. Walaupun gak semua. Banyak juga yang jahat. Melakukan kejahatan dan ajarkan umatnya melakukan kejahatan. Tapi masih mending Yehuda. Masih mending Israel Selatan ini. Di mana Yeremia bertempat. Dan ini semua terjadi kurang lebih sedikit sebelum seluruh umat Israel itu dikalahkan dan ditawan ke Babilonia. Jadi Yeremia mengalami sebelum ditawan ke Babilonia, bahkan waktu ditawan dia pun ikut dan mengalami. Jadi itu kurang lebih masa di mana Yeremia ini dipanggil. Nah Yeremia ini bahkan sebelum menjadi seorang nabi dia sudah melayani Tuhan. Dia adalah seorang imam. Karena dia adalah keturunan Lewi.
Kita ingat di Alkitab Perjanjian Lama, di dalam 5 kitab Musa dijelaskan bagaimana Tuhan khususkan satu bangsa atau satu tribe, satu bani, yaitu bani orang Lewi. Mereka yang boleh melayani Tuhan. Yeremia ini orang Lewi, jadi dia menjadi imam. Dari jadi imam, Tuhan panggil lagi, malah menjadi seorang nabi. Yeremia ini sebenarnya sampai sekarang, apalagi di antara umat Israel, dia dikenal sebagai orang yang baik. Dia punya persamaan yang kita bahkan lihat dengan Yesus. Karena Yeremia ini seorang yang dikenal sebagai seorang nabi yang suka meratap. Dan Yesus pun dikenal sebagai Tuhan yang meratap. Jadi ada kemiripan. Sehingga gak heran hari ini bahkan di Indonesia banyak anak Tuhan. Orang tuanya milih untuk namanya, kalau anak dikasih nama Yeremia. Karena pastinya kan dicari nama-nama yang Alkitab yang maknanya atau yang orangnya luar biasa, yang orangnya baik. Jadi mungkin anaknya dikasih nama Yosia, mungkin dikasih Yeremia, dan nama-nama lain yang ada di Alkitab. Kan gak mungkin orang tua kasih nama mungkin ke anaknya Yudas atau Yezebel. Gak pasti yang dipilih nama-nama yang baik. Karena Yeremia ini sebenarnya prestasi pun luar biasa. Yesus itu kalau melihat ketidakkeadilan, Yesus itu marah. Atau kalau sesuatu yang baik terjadi, Yesus itu senang. Kalau mungkin ada hal yang sedih terjadi, Yesus ikut sedih. Yeremia pun seperti itu. Kalau ada sesuatu yang membuat Tuhan marah, Yeremia pun merasakan marah. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan Tuhan, Yeremia itu ikut senang. Jadi hatinya Tuhan itu menjadi hatinya dia. Dan itu sebuah hal yang sangat bagus sekali. Yang seharusnya juga ada pada kita. Jadi benar bagaimana Tuhan melihat, bagaimana Tuhan merasakan, seharusnya kita di dunia ini juga seperti itu. Saya harap gak ada yang kaget waktu tadi saya katakan Tuhan atau Yesus bahkan itu bisa marah dan pernah marah dalam Injil berkali-kali. Memang benar. Tapi itu sebuah marah yang kudus, marah yang baik. Saya sekarang teringat ada 3 kali Yesus marah. Yesus pernah marah waktu ada seorang mau disembuhkan, tapi ahli Farisi dan ahli Taurat itu mereka gak izinkan karena lagi hari Sabat. Dan Yesus itu marah dengan Farisi. Karena kenapa? Ini demi keselamatan dan demi kebaikan orang ini yang perlu disembuhkan. Tapi malah Farisi itu gak senang. Yesus marah dengan mereka. Di saat yang lain, Yesus melayani, Farisi datang. Dan mereka katakan, oh kamu melayani dengan kuasa iblis. Yesus marah. Karena bukan dia sendiri yang dihujat. Melainkan Roh Kudus yang dihujat. Lain kali lagi, Yesus berada di Yerusalem. Masuk bait Allah, dia melihat tempat ini menjadi tempat di mana terjadi penukaran uang, dagangan dan sebagainya. Yesus marah, bahkan buat cambuk, putar balikan meja. Apakah marah seperti itu salah? Yesus gak pernah salah. Yesus gak pernah berdosa. Yesus waktu itu marah karena ini adalah rumah doanya Bapa dibuat untuk jual beli. Tapi sekaligus di sini kita lihat pelajaran yang bagus. Setiap kali Yesus marah, itu bukan karena hal-hal yang terjadi pada dianya. Yang tadinya ada seorang butuh kesembuhan. Kalau cuma soal Yesus sendiri, Yesus gak pernah akan emosi atau marah. Gak pernah. Malah Yesus ajarkan, kalau ada yang tampar bibir kiri, berikan bibir kanan. Kalau ada seorang yang minta jubah, berikan bajumu. Orang suruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Yesus selalu mengajarkan, walaupun orang lain jahat, kita tetap berbuat baik. Apalagi kalau itu cuma terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau sudah menyangkut keselamatan orang lain yang butuh disembuhkan, Yesus itu marah. Kalau sudah menyangkut nama Roh Kudus yang dihujat, waktu Yesus melayani, mereka bilang kuasa iblis, itu bukan dibilang, bukan hujatan melawan saya, tapi Roh Kudus. Maka dia berdiri atas kebenaran dan katakan itu salah. Waktu masuk bait Allah dan di sana bukan berdoa, tapi malah tukar, maksudnya jual beli dan banyak hal yang lain. Yesus marah. Karena bukan tentang diri sendiri, tapi nama Bapa di surga. Kita belajar, ada marah yang benar. Itu marah yang bukan emosian, bukan marah karena diri sendiri disalahkan. Kalau diri sendiri disalahkan, memang ini susah. Tapi kita belajar, di sana kita ampuni, dan di sana kita meresponi dengan baik. Tapi kalau sudah karena nama Tuhan atau keselamatan orang lain, kita berdiri dan kita selamatkan mereka, atau kita benar-benar membela apa yang harus dibela. Itulah Yesus dan itulah juga Yeremia. Sehingga Yeremia itu benar-benar seorang nabi yang sesuai hatinya Tuhan. Namanya baik, prestasinya baik sekali.
Walaupun, dan ini penting, dia melayani Tuhan kurang lebih 40 tahun. Keberhasilan apa yang Yeremia bawa melayani Tuhan 40 tahun? Anda tahu dalam pelayanan Yeremia, nggak ada orang yang bertobat. Tuhan suruh kepada Yeremia, Yeremia, tolong kamu beritakan ke umat Israel, kalau mereka nggak mau berbalik, nggak mau bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, mereka akan dikalahkan dan diangkut ke Babilonia selama 70 tahun. Rencana Tuhan, rencana saya sebenarnya adalah, kalau bisa mereka nggak dikalahkan, mereka nggak usah diangkut. Tapi harus bertobat. Jadi beritakanlah untuk mereka bertobat. Dia beritakan terus menerus. Umat Israel tidak bertobat. Satu pun gak berbalik kepada Tuhan. Saya mau tanya, pelayanannya berhasil atau enggak? Dilihat dari kasat mata manusia, ya, kasat mata dunia, itu pasti kita katakan, oh gak berhasil. Bayangkan, melayani 40 tahun, satu orang pun gak berhasil untuk ditobatkan. Tapi di mata Tuhan, Yeremia seorang yang berhasil. Karena bukan dilihat dari nilainya berapa orang yang bertobat. Tapi Yeremia itu setia dengan tugas yang diberikan. Walaupun gak ada yang mau dengarkan. Dia lakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Walaupun dia gak melihat sebuah hasil. Sehingga Tuhan menganggap dia ini orang yang luar biasa. Coba bayangkan hari ini kita lihat. Ada seorang hamba Tuhan. Melakukan sesuatu 40 tahun. Hasil gak kelihatan sama sekali. Semua orang akan bilang, oh hamba Tuhan gak berhasil. Tapi siapa tahu di mata Tuhan berhasil sekali. Karena dia setia dengan Tuhan walaupun tugasnya berat. Dan gak harus ini cuma bicara tentang pelayanan. Mungkin ada dari Anda hari ini. Anda kerjakan sesuatu yang Tuhan suruh. Entah itu di dunia pekerjaan, di marketplace, dimanapun. Anda melakukan dan melakukan. Tapi kelihatannya hasil itunya gak ada. Dan mungkin menurut dunia atau menurut teman-teman, menurut keluarga. Semuanya menganggap Anda tidak berhasil. Belum tentu. Kalau ternyata apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang Tuhan suruh dan menyenangkan hati Tuhan. Walaupun secara dunia hasil gak kelihatan. Mungkin satu saat Anda masuk ke surga, upah Anda melebihi semua orang yang lain. Karena justru Anda taat dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hatimu. Sama seperti Yeremia. Kita dalam ikut Tuhan, kita gak boleh mengukur hal-hal. Atau keberhasilannya dan sebagainya. Cuman secara bagaimana dunia dan manusia melihat. Kita harus melihatnya secara bagaimana Tuhan mengukur segala sesuatu. Yaitu dengan kesetiaan. Yeremia adalah seorang nabi yang bicara tentang kesetiaan. Melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Walaupun kelihatannya hasil gak ada. Sangkin, tadi saya katakan menurut manusia keberhasilan gak ada. Benaran umat Israel walaupun sudah dihotbai, sudah dinubuati, mereka gak bertobat. Diangkut ke Babilonia. Sekarang masuk kepada ayat yang menjadi ayat pembukaan saya tadi. Yeremia 29 ayat 11. Di mana saya akan baca ulang. Tapi sekarang saya baca mulai ayat 10 supaya lebih jelas. Yeremia mengatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kembalikan kemana? Ke Yerusalem. Tapi Tuhan bilang, kamu harus selesai dulu 70 tahun hukumannya di Babilonia. Sekarang ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, ya demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bolehkah kita berharap untuk hari esok yang lebih baik? Sangat boleh, Alkitabiah. Tapi yang kita nggak boleh adalah memang comot ayat di luar konteks. Kalau cuma ambil ayat ini dan mengatakan, berdasarkan ayat ini, pokoknya hari ini saya berdoa, besok semua akan baik-baik. Ya memang benar, itu sesat, itu salah. Contohnya, saat ini lagi pandemi COVID. Kan gak mungkin hari ini saya berdoa, Tuhan saya berdoa besok seluruh dunia COVID selesai. Besok pagi bangun, harapan saya seluruh dunia COVID selesai. Enggak. Memang ini lagi terjadi. Tapi walaupun terjadi, di dalamnya saya boleh punya pengharapan. Jadi pengharapan itu gak harus bicara mengenai sesuatu terjadi dengan sesuai keinginan saya langsung selesai. Melainkan walaupun hal ini terjadi, saya akan baik-baik saja. Karena Tuhan menyertai saya. Seperti di sini, Tuhan mengatakan melalui Yeremia, mulai ayat 10. Bagaimana? Oke, memang saya punya rancangan yang baik. Hari depan penuh harapan, tapi kamu harus selesai dulu dengan masa ini. Dengan kata lain, ini jawaban Tuhan bagi umat Israel gak langsung.
Tapi paling enggak, Tuhan menyertai mereka. Dan di sana pun ada pengharapan. Jadi itu yang seringkali mungkin dipermasalahkan oleh banyak hamba Tuhan, banyak teolog. Kalau mereka bilang ayat 11 ini dipakai, ya dipakai salah itu sering terjadi memang. Di luar konteks. Kita harus mengerti konteks yang benar memang. Coba saya lanjut. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jelas ada harapan kenapa doa kita itu akan didengar oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tapi bagaimana cara berharap yang benar? Cara berharap yang benar sesuai yang kita baca di sini adalah kita berdoa kepada Tuhan. Kita komunikasi dengan Tuhan. Kita ada hubungan, relationship dengan Tuhan. Saya mau ingatkan hari ini kepada Anda semua. Anda yang lagi terbeban berat, yang gak tahu Anda harus melangkah kemana, gak tahu apa yang harus dilakukan next. Anda bangun semakin banyak hubungan dengan Tuhan. Anda semakin banyak habiskan waktu dengan Tuhan. Di sini katakan berdoalah maka Tuhan akan mendengar. Ini bicara tentang komunikasi yang Tuhan rindukan ada dalam kehidupan engkau. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi dikatakan berdoa, tapi juga supaya benar-benar terjawab dan kamu ketemu, apa syaratnya? Berdoa dengan segenap hati. Bukan cuma sekedar, pokoknya kalau ada masalah saya cari Tuhan, kalau semuanya fine-fine aja saya lupa Tuhan. Kan banyak anak Tuhan seperti itu. Di mana mereka meremehkan Tuhan. Tapi pada saat ada masalah baru datang. Bukan itu yang Tuhan rindukan. Tapi Tuhan rindukan umat, Anda dan saya, yang selalu mencari Dia dengan segenap hati. Kalaupun kita hari ini harus sadari, ini bukan hidup saya selama ini. Ya gak apa-apa, berarti hari inilah waktunya untuk kita berbalik, bertobat. Kita mencari Dia. Dan pasti Anda dan saya, kita akan menemukan Dia. Tapi satu hal yang jelas, apakah boleh berharap untuk hari depan penuh harapan? Sangat boleh. Itu ada dalam Alkitab, bukan cuma perjanjian lama. Di perjanjian baru berulang-ulang itu juga muncul. Satu contoh, 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, tinggallah ketiga hal ini, kasih, pengharapan, dan saya baca aja ayatnya. Biar juga gak salah kutip. 1 Korintus 13 ayat 13 ini ayat terakhir yang ada dalam pasal ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tapi yang sangat jelas sekali satu hal yang ada di sini adalah bahwa pengharapan itu ada. Dan itu firman Tuhan, bukan cuma perjanjian lama. Tapi perjanjian baru sampai hari ini masih berlaku. Tapi saya sedikit mau menambahkan mengenai bagaimana cara berharap yang benar. Tadi kita sudah melihat dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 13. Coba sekarang kita juga bandingkan dengan satu ayat dari perjanjian baru. Dan di sini saya akan bacakan Filipi 4 ayat 6 dan 7. Dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dikatakan jangan khawatir. Kebalikannya khawatir atau apa? Ya percaya atau berharap. Ya, jadi ini juga bicara mengenai percaya dan harapan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka apa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini pun juga dijelaskan bagaimana caranya punya hidup yang penuh harapan. Dijelaskan begini, kalaupun ada masalah yang terjadi, jangan khawatir, tapi apa? Nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan. Ini persis sama dengan tadi yang kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12. Kalau kita bandingkan di sana tadi dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Jadi ada ajakan untuk berdoa. Dalam Filipi pun Paulus katakan hal yang sama. Kalau mau khawatir, janganlah, melainkan datang kepada saya dan berdoa. Maka akan dapat sejahtera Tuhan datang. Minggu yang lalu ada Encountering Jesus di mana saya bersama juga Pastor Irwan dan Pastor Dennis, kita bertiga. Waktu itu saya mengangkat ayat ini dan saya menjelaskan. Mungkin gampang untuk seorang hari ini katakan, oh jangan khawatir. Kalau dia cuma segera mengatakan kepada orang lain yang punya masalah, tapi dia sendiri baik-baik saja. Mungkin mudah untuk memperkatakan itu.
Tapi di sini yang mengatakan jangan khawatir, siapa yang katakan? Paulus sendiri. Dan Paulus bahkan di situasi ini surat Filipi. Anda melihat pasal pertama Filipi, di sana ada judul perikop, dikatakan kesaksian Paulus dalam penjara. Paulus lagi dalam penjara dan dia katakan jangan khawatir. Bahkan yang kita tahu yang menanti dia habis ini adalah dia nanti akan dipenggal. Tetap dia bisa katakan kepada orang lain, jangan khawatir tapi berharaplah. Jadi kalau orang seperti Paulus yang punya masalah sebesar Paulus bisa katakan itu, berarti benar-benar dia imani, benar-benar dia percaya. Paulus yang katakan hal ini sangat luar biasa. Bahkan kalau sekarang kita melihat di sini langkah-langkahnya, atau bagaimana caranya untuk gak khawatir, melainkan untuk percaya dan untuk berharap. Sekali lagi dari ayat 6, bagian tengah dikatakan begini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jelas ya, kita hari ini diingatkan terus menerus. Caranya untuk tidak khawatir melainkan punya harapan, punya waktu untuk berdoa. Habiskan waktu dengan Tuhan dalam fellowship, komunikasi. Sekarang ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saya ini menarik sekali. Yang pertama, walaupun ada masalah, bisa ada damai sejahtera yang luar biasa. Itu awesome. Tapi yang lebih menarik lagi, bahwa ternyata jawaban yang diberikan dalam ayat 7, itu bukan jawaban yang harus sesuai dengan doanya. Katakan ada sebuah masalah, dan Paulus atau siapapun inginkan jalan keluar. Tapi dalam ayat 7 yang dijanjikan, belum tentu bahwa apa yang didoakan itu pasti akan terjadi. Tapi minimal, apapun situasinya, apapun masalahnya, akan ada damai sejahtera. Sehingga walaupun mungkin belum waktunya untuk persoalannya selesai, tetap bisa punya hari esok penuh harapan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan damai sejahtera. Walaupun keadaan lagi gak enak, tetap ada damai sejahtera. Intinya apa? Yesus itu cukup bagi kita. Ada masalah gak apa-apa, Yesus itu cukup. Ada penyakit gak apa-apa, ada Yesus itu lebih dari cukup. Ada sesuatu yang kita inginkan gak terjadi, gak apa-apa, Yesus itu cukup. Itu yang dibahas di sini. Karena di mana ada Yesus, di sana ada damai sejahtera. Kita bandingkan dengan Paulus sendiri. Mungkin Paulus punya masalah, dia berdoa. Kenyataan dia masih dalam penjara. Kenyataan dia nanti ke depan tetap dipenggal. Tapi gak apa-apa, karena saya ada damai sejahtera, everything is okay. Yesus itu cukup. Umat Israel berada di Babilonia. Mungkin mereka berdoa, saya mau keluar hari ini. Kenyataan Tuhan bilang enggak, 70 tahun harus selesai. Tapi gak apa-apa, pokoknya Tuhan itu cukup bagimu. Dan di mana Tuhan berada, di mana Yesus berada, ada damai sejahtera. Daud, kita ingat, dia dilupakan oleh ayahnya. Ayahnya Daud punya banyak hal, tapi Daud cuma disuruh untuk menjaga 2-3 kambing domba. Gak ada artinya. Daud sudah sendirian, dilupakan oleh keluarga. Di sana dia menyembah Tuhan. Apakah dengan menyembah Tuhan langsung masalahnya selesai? Langsung diingat oleh ayahnya? Enggak. Tapi enggak apa-apa. Karena di mana Daud menyembah, di sana ada Tuhan. Tuhan lebih dari cukup. Dan itu satu hal yang kita harus mengerti. Bahwa hari depan yang penuh pengharapan. Bukan bicara mengenai kehendak saya harus terjadi. Melainkan walaupun kehendak Tuhan beda dengan kehendak saya. Dan mungkin langkah-langkah yang Tuhan sediakan beda dengan apa yang saya inginkan. Tapi gak apa, ada pengharapan karena Tuhan tetap di dalamnya. Hal-hal tidak perlu sesuai keinginan saya, melainkan keinginan Dia. Terjadilah kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga. Dan semua yang setuju katakan amin. Akhir kata, pengharapan itu selalu ada. Dan apapun yang kita alami, mungkin ada hari ini yang dalam masalah yang besar, mungkin ada pun yang tidak. Tapi Anda berdoa untuk sesuatu dan apa yang Anda doakan belum terjadi. Mungkin Anda berdoa untuk bagaimana Anda bisa melangkah dengan lebih pasti dan Anda belum tahu bagaimana caranya melangkah. Tapi ketahui ada satu hal, asal kita dekat dengan Tuhan, kita punya komunikasi dengan Dia, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin sesuatu gak akan persis sesuai dengan keinginan saya, gak apa-apa, di sana saya belajar untuk mati terhadap keinginan saya sendiri. Dan saya mengakui rancangan Tuhan, jalan Tuhan jauh lebih indah dari setiap rancangan yang saya bisa bayangkan. Karena Dia adalah Tuhan yang sungguh
amat baik. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan bahwa hari depan kita itu penuh rancangan yang indah oleh Tuhan. Sehingga kita bisa berharap untuk hari esok yang lebih baik. Dan Tuhan, saat ini saya juga berdoa supaya mereka yang hidup dengan masalah persoalan, mungkin lagi ada masa sukar, Engkau kuatkan mereka. Dan sesuai janji firman Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar dan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga benar-benar dimanapun mereka berada dengan situasi apapun, di sana tetap mereka bisa bercahaya. Dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini semua kita doakan di dalam nama Yesus. Dan juga saat ini, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita angkat tangan. Bila berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah oleh Roh Kudus, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you, church. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.